Oke, selamat datang teman-teman di tutorial kita kali ini. Kita akan mencoba membuat plot time series ya. Tentunya yang informatif dengan memanfaatkan fitur Python yang ada di Excel ini. Saya asumsikan teman-teman sudah memahami atau sudah bisa mengaktifkan fungsi Python yang ada di sini ya. Kecuali banyak yang request untuk cara menambahkan fitur ini, saya akan buatkan dalam sesi khusus. Untuk kali ini kita akan mulai dengan pembuatan dataset ini. Ini kita sudah punya datanya. Kemudian kita akan melanjutkan dengan penambahan elemen-elemen visual seperti misalnya titik terendah, titik tertinggi, kemudian titik-titik yang mengalami kenaikan ataupun penurunan yang signifikan. Fungsinya agar lebih informatif dan estetik ya. Sebagai catatan, langkah ini tidak hanya berguna untuk visualisasi data saham saja ya, tetapi juga untuk berbagai jenis data time series yang mungkin teman-teman miliki, baik di kantor ataupun di pekerjaan sehari-hari. Jadi kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi pertama-tama, kita sudah memiliki dataset seperti ini, berupa simulasi harga saham XXX selama 6 bulan terakhir. Data ini kita akan simpan dalam sebuah data frame dengan nama data, jadi dapat dipanggil dalam script-script berikutnya. Caranya adalah kita aktifkan fungsi Python. Pada menu rumus ini kita klik simbol type Python-nya. Nah, akan otomatis muncul isiannya untuk Python. Tapi selain klik menu tersebut, kita juga bisa langsung isi pada selnya sama dengan PY, kemudian buka kurung. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi sama saja. Nanti akan muncul isian script khusus Python yang kita akan tambahkan data frame dengan nama data sama dengan, lalu blok saja seluruh data yang akan kita simpannya. Kemudian untuk menyimpannya, kita lakukan dengan Ctrl Enter di keyboard. Nah, di sini kita akan mendapatkan dataset ini disimpan dalam bentuk data frame ya. Jadi sudah ada tanggal dan harga penutupan disimpan dalam Python. Oke, selanjutnya setelah kita memiliki dataset, langkah berikutnya kita akan membuat plot time series-nya. Jadi plot dasar dulu ya. Kita akan membuat line chart harga penutupan dan terhadap tanggal. Nah, di sini kita akan buat script baru ya. Caranya kita ketik sama dengan PY. Kemudian kita perbesar sedikit di sini agar terlihat. Lalu kita buat keterangan dengan script Python. Nah, scriptnya akan saya tampilkan di layar ya. Teman-teman bisa salin untuk diikuti. Sini kita percepat saja. Ini kita buat plot time series di sini. Lalu script untuk menampilkan plotnya.
Setelah selesai, kita akan tekan Ctrl Enter di keyboard untuk menjalankannya. Ini akan otomatis menjalankan. Nah, jika sudah muncul seperti ini, artinya sudah dijalankan ya. Nah, untuk menampilkan gambarnya, kita klik di bagian kiri atas formula, kemudian pilih output value Excel gitu ya. Nanti dia akan muncul pop-up gambar atau image muncul di sini. Kita klik aja, lalu hasilnya seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya saja. Nah, untuk dasarnya seperti ini. Sekarang kita ingin mengidentifikasi di mana titik tertinggi dan terendah dari chart ini ya. Untuk menandai titik tertinggi dan terendah dari dataset kita ini, tentunya ini akan memberikan informasi penting ya bahwa seberapa volatile data kita yang kita gunakan. Di sini kita akan menambahkan script Python-nya sebelum menampilkan plot. Kita akan menambahkan script di sini. Pertama, kita identifikasi indeks maksimum. Lalu indeks minimum. Scriptnya saya akan tampilkan di layar lagi untuk teman-teman ikuti. Ini kita percepat saja ya. Jadi dengan script ini kita akan menandai indeks maksimum dan minimum dengan titik warna merah dan biru ya. Setelah itu kita jalankan lagi dengan tekan Ctrl Enter. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai titik terendah dan titik tertingginya. Setelah menandainya, kita juga akan menandai titik-titik di mana terjadi kenaikan atau penurunan harga yang signifikan gitu ya. Pertama, kita akan menghitung selisih antara satu titik dengan titik sebelumnya untuk mengetahui seberapa besar peningkatan atau penurunannya. Oke, kita akan tambahkan di bagian sini. Skripnya saya akan tampilkan di layar lagi. Dan ini kita percepat saja. Nah, untuk kenaikan dan penurunan signifikan kita menggunakan seperti ini. Kita akan menghitung selisih harga dari suatu titik dengan titik sebelumnya. Kemudian kita akan buat kondisi di mana perubahan harga melebihi kuantil tertentu ya. Lalu kita akan warnai titiknya dengan hijau dan merah gitu ya. Ukurannya 50 saja agar tidak terlalu besar. Kita jalankan kembali dengan menekan Ctrl Enter di keyboard.
Nah, ini kita sudah melihat nih ketika terjadi kenaikan harga signifikan itu akan ditandai dengan warna hijau dan merah. Nah, ini masih belum terlihat menarik ya. Kita perlu menambahkan judul, kemudian label, grid, dan legenda tentunya agar lebih informatif. Kita akan tambahkan di sini. Silakan diikuti skrip di layar ya. Ini kita percepat saja. Oke, jadi skripnya seperti ini ya. Kemudian label di sumbu X, label di sumbu Y. Kita kembali lihat hasilnya dengan Ctrl Enter. Sudah menampilkan judulnya, sumbu X, sumbu Y, dan legenda. Sekarang agar plot kita lebih informatif, kita akan menambahkan label ya. Di sini terendahnya berapa, tertingginya berapa, kemudian di titik terakhir itu seperti apa, ada berapa nilainya, serta meningkat berapa persen dibanding sebelumnya. Kemudian kita akan membuat lebih keren dengan tata letak, ukuran, dan warna font. Nah, untuk bagian ini kita akan tambahkan sebelum menampilkan plot. Kita akan tambahkan di sini. Skripnya seperti ini. Ini kita percepat saja ya. Oke, di sini sudah ada last index yang sebelumnya berapa, nilai terakhir berapa, kemudian berapa persen perubahannya. Dilihat dari nilai terakhir, dikurangi nilai sebelumnya, dibagi nilai sebelumnya dikali 100. Kemudian kita akan menambahkan label keterangan di titik-titik tertentu ya. Kita tambahkan di sini. Ini skrip untuk keterangan pada titik-titiknya. Label untuk titik tertinggi, terendah, kemudian yang terakhir selisih terakhir dan sebelumnya. Seperti apa gitu ya. Kemudian kita jalankan dengan Ctrl Enter kembali. Nah, hasilnya seperti ini ya. Yang terendah 49,33, tertinggi 102,93. Kemudian titik terakhir terhadap sebelumnya itu meningkat 35,02%. Kemudian titik terakhir itu nilainya 90,83. Oke, ini hasil dari script kita. Chart ini tentunya akan otomatis ya menyesuaikan ketika datanya kita ubah. Misalnya ini terdapat penurunan signifikan gitu ya dari 79 ke 50 ya.
Mungkin ini kita akan ubah misalnya jadi 60 saja. Otomatis akan running ulang ya scriptnya. Dengan tentunya teman-teman dengan format ini ketika data itu kita update, kita mau tambahkan data baru, itu kita menggunakan script ini saja, hasilnya akan otomatis menyesuaikannya. Gitu. Mungkin cukup sekian tutorial singkat kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, untuk tutorial-tutorial tentang Excel berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.